Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabiliana Anita Fitri dengan NIM 72114191104 Rombel Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Oke, yang pertama adalah model sistem umum perusahaan, yaitu ada aliran sumber daya fisik, yaitu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua adalah aliran sumber daya visual, meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga adalah mekanisme pengendalian perusahaan, meliputi standar kinerja, manajemen perusahaan, dan pemroses informasi. Yang keempat adalah lingkaran umpan balik, terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Ada dua, yaitu aliran yang umum terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Aliran yang umum terjadi yaitu aliran informasi dari pelanggan. Yang kedua, aliran bahan baku kepada pelanggan. Yang ketiga, aliran uang kepada pemegang saham. Dan yang keempat, aliran bahan baku dari pemasok. Sedangkan aliran yang lebih jarang terjadi yaitu aliran uang dari pemerintah. Yang kedua, aliran bahan baku kepada pemasok. Yang ketiga, aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya adalah manajemen rantai pasokan. Meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, menyiapkan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, kemudian mengelola persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah melacak sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, rantai nilai Porter. Ada dua, yang pertama aktivitas nilai utama, yang kedua aktivitas nilai pendukung, di mana pada aktivitas nilai utama yaitu mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan, yaitu meliputi logistik input dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Di mana aktivitas nilai pendukung yaitu mencakup infrastruktur perusahaan. Dan di sini bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taksis, yaitu keunggulan jika perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing-pesaing global, di mana perusahaan multinasional sangat berperan atau sering disebut dengan MNC. Apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Dan apa sih kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional? Tentunya, MNC adalah sistem terbuka yang berusaha untuk menimbulkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua adalah kebutuhan khusus koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Yang terakhir yaitu banyaknya keuntungan koordinasi yang diperoleh perusahaan multinasional karena baiknya informasi. Selanjutnya adalah rintangan budaya dan komunikasi. Ada tiga. Yang pertama, pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Yang kedua, pembatasan pemrosesan data. Dan yang ketiga, pembatasan komunikasi. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi dalam suatu perusahaan terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Selanjutnya yaitu dimensi informasi, yaitu informasi sendiri harus relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan lengkap atau kelengkapan, di mana relevansi yaitu informasi tersebut berhubungan dengan situasi yang sedang dihadapi.
Yang kedua, akurasi, di mana seluruh informasi harusnya akurat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Yang ketiga, ketepatan waktu, di mana informasi seharusnya tersedia sebelum situasi yang genting terjadi. Yang terakhir yaitu kelengkapan, yaitu menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah dan solusinya. Selanjutnya adalah sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Yang pertama ada sistem informasi warisan. Apa itu sistem informasi warisan? Sistem informasi warisan adalah sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua adalah manajemen gambar, yaitu foto-foto digital dari cetakan yang disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan. Yang terakhir adalah rencana strategis untuk area-area bisnis, di mana perusahaan akan merinci area-area tersebut dan akan mendukung usaha untuk mencapai sasaran strateginya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.